Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam pembahasan tentang laba. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memperoleh laba. Nah, untuk menjawab bagaimana cara memperoleh laba, maka langkah yang terbaik adalah kita melihat definisi dari laba. Laba itu apa? Secara rumus atau secara formula, laba adalah pendapatan dikurangi biaya. Dengan catatan pendapatannya lebih besar dari biaya. Kalau pendapatannya lebih besar dari biaya itulah laba, tapi kalau pendapatannya kurang dari biaya itu disebut rugi. Ya, seperti itu. Nah, sebagai seorang manajer, tentu saja formula ini tidak berhenti pada formula itu. Justru dari formula inilah sebagai basis tindakan kita untuk mengimplementasikan strategi-strategi untuk menghasilkan laba. Artinya apa? Artinya dari formulasi itu, untuk menghasilkan laba kita bisa melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan dan yang kedua adalah pendekatan biaya. Pendekatan pendapatan artinya pendapatan harus kita tingkatkan. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah biaya harus kita kendalikan. Itu strategi yang kedua. Nah, tentu saja dua pendekatan ini berbeda tekniknya. Karena apa? Karena variabelnya ini memang berbeda karakteristiknya. Kalau variabel pendapatan itu merupakan variabel eksogenal. Variabel eksogenal itu artinya adalah variabel yang tidak dalam kendali langsung manajemen. Karena apa? Pendapatan itu akan real, akan menjadi wujud ketika konsumen itu betul-betul mau membeli produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Dengan adanya pembelian yang dilakukan oleh konsumen ini, inilah akan mewujudkan pendapatan. Nah, sedangkan konsumen sendiri ini tidak bisa dikendalikan oleh manajemen. Manajemen paling hanya bisa mempengaruhi konsumen itu. Nah, karena untuk mempengaruhi konsumen itu, maka ilmu yang related atau yang relevan untuk mendukung peningkatan pendapatan adalah manajemen pemasaran. Nah, jadi saudara-saudara kalau mau meningkatkan pendapatan, ya manajemen pemasarannya harus kuat. Nah, kemudian kita lihat dari pendekatan biaya. Biaya itu merupakan variabel endogenal. Artinya apa? Variabel ini bisa langsung di bawah kendali manajemen. Karena di bawah kendali manajemen, maka manajemen bisa langsung melakukan eksekusi atas kebijakan-kebijakan atas kebijakan-kebijakan biaya. Ya bisa langsung mengurangi atau bisa menambah atas biaya itu. Itu bisa langsung dieksekusi langsung. Oleh karena itu, variabel biaya disebut dengan variabel endogenal. Nah, untuk bisa mengendalikan biaya, keilmuan yang sangat relevan adalah manajemen operasional dan manajemen keuangan, karena di situ bisa melakukan efisiensi dari proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, baik saudara-saudara, kita sudah tahu bahwa ada dua strategi untuk menghasilkan laba, yaitu yang pertama dengan cara melakukan peningkatan pendapatan, yang kedua adalah cara pengendalian biaya. Nah, sekarang kita akan fokus pada memperoleh laba melalui pendekatan biaya. Nah, untuk menghasilkan laba melalui pengendalian biaya, ada beberapa teknik yang perlu dilakukan. Yaitu, yang pertama adalah mengidentifikasi biaya-biaya yang ada di suatu perusahaan itu. Ini yang harus dilakukan secara komprehensif, mengidentifikasinya itu. Nah, setelah melakukan identifikasi atas biaya-biaya itu, langkah kedua yang dilakukan adalah lakukan klasifikasi biaya. Nah, cara melakukan klasifikasi biaya bisa bermacam-macam. Misalnya, biaya itu diklasifikasikan sebagai biaya tetap atau biaya variabel, biaya operasional atau biaya non-operasional, biaya relevan atau biaya irrelevan, biaya langsung atau biaya tidak langsung. Nah, klasifikasi ini bisa dilakukan secara parsial. Ya. Intinya, yang perlu dilakukan di dalam klasifikasi adalah mengetahui dengan baik karakteristik dari biaya-biaya itu, sehingga di dalam pengambilan keputusan
pengendalian biaya itu betul-betul bisa dilakukan. Jadi nanti itu pengambilan keputusannya memang berdasarkan karakteristik biaya, sehingga ada ketepatan di situ. Oleh karena itu tidak sembarang biaya harus dikendalikan. Artinya tidak dikurangi, tidak bisa, harus dilihat dari karakteristik ini. Nah, ini penting sekali ya, terutama biaya relevan dan biaya irrelevan. Pengurangan biaya pada secara keseluruhan itu merupakan esensi bahwa untuk melakukan penghematan adalah dengan cara mengurangi biaya. Tetapi tidak semua biaya bisa dikurangi. Kalau itu biaya relevan dikurangi, itu justru akan merusak bisnis. Yang bisa dikurangi dari biaya adalah biaya yang irrelevan. Nah, hal seperti inilah yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena manajemen bertugas untuk melangsungkan operasional perusahaan sebaik-baiknya untuk menghasilkan laba sebanyak-banyak dan dalam waktu yang selama-lamanya itu, maka perlu pengendalian biaya yang dengan tepat. Tidak boleh secara sembrono di dalam melakukan pengendalian itu. Oke, baik. Biaya. Kalau kita bicara biaya, nah di slide ini saya akan tampilkan kepada Anda salah satu dari klasifikasi tadi. Misalnya kita mengklasifikasikan biaya dengan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini biasanya yang paling mudah digunakan oleh pengkaji-pengkaji manajerial, biaya tetap dan biaya variabel, karena paling banyak literatur di sini. Contohnya begini, biaya tetap dan biaya variabel. Anggap saja ketika Anda menjadi seorang pebisnis roti, maka biaya tetap adalah yang termasuk biaya loyang, biaya kompor, biaya oven, biaya mixer dan lain sebagainya. Itu biaya tetap. Karena apa? Biaya ini dikeluarkan tidak tergantung dengan jumlah produksi. Jumlah produksinya berapapun yang dikeluarkan bersifat tetap. Seperti itu tadi, biaya pembelian peralatan tadi itu. Nah, ini berbeda karakternya dengan biaya variabel. Kalau biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya dipengaruhi oleh jumlah produksi. Dalam industri roti ya seperti tepung, telur, mentega, esens dan sebagainya. Semakin banyak produksi yang dilakukan, maka biaya-biaya variabelnya akan semakin meningkat. Nah, dua biaya ini berbeda karakternya, tetapi biasanya semua ini baik biaya tetap maupun biaya variabel adalah dikeluarkan oleh produsen. Oleh karena itu ini yang harus kita cermati. Ini sebagai salah satu contoh aja yang biaya tetap dan biaya variabel. Kita bisa melakukan klasifikasi tadi, biaya operasional, biaya non operasional, biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya relevan, biaya irrelevan, seperti itu. Intinya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa setelah melakukan klasifikasi itu, ini harus dikaitkan dengan identifikasi yang pertama yang kita lakukan tadi. Nah, identifikasi biaya itu kita bisa melihat dari berbagai cara. Kita bisa melihat dari rantai pasokannya atau supply chain-nya. Kita juga bisa melihat dari rantai nilainya, dari value chain. Bisa melihat dari rantai biaya, cost chain. Nah, untuk apa? Karena di dalam variabel di dalam tahapan-tahapan itu muncullah banyak biaya-biaya, sehingga kita bisa betul-betul cermat mencermati biaya beserta karakteristiknya termasuk jumlahnya. Nah, sebagai contoh gini, rantai supply perusahaan ini bisa juga Anda ingat-ingat dengan SIPOK. SIPOK itu jembatan keledainya itu ya. Alirannya ada dari supplier, input, proses, output ke customer. Karena apa? Pasokan dari material itu kan seperti itu, dari supplier menjadi input, input diproses, proses menjadi output, output kemudian disampaikan kepada customer. Jadi dari pemasok mengirim bahan mentah,
bahan mentah dipabrikasi di dalam proses bisnis internal, kemudian jadi barang jadi, dari barang jadi kemudian diantarkan ke konsumen. Inilah rantai supply perusahaan. Anda juga bisa melihat dari rantai nilai produksi. Rantai nilai produksi berarti perubahan-perubahan nilai dari mulai awal sampai akhir. Nah, perubahan nilainya bisa dari awal, misalnya dari research yang dilakukan, hasil dari riset kemudian desain kemudian uji coba, dari uji coba kemudian produksi, setelah produksi secara massal, setelah itu di pemasaran, terus distribusi, terus pelayanan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya di masing-masing pos ini adalah adanya semua biaya-biaya. Maka semua tahapan-tahapan itu baik di dalam sipok tadi maupun di dalam rantai nilai produksi ada biaya-biaya. Nah, ini perlu dengan cermat dicermati ya. Dari biaya-biaya itu tadi bisa kita klasifikasikan tadi. Ini biaya tetap atau biaya variabel, ini biaya langsung atau biaya tidak langsung, ini biaya operasional atau biaya non operasional, ini biaya relevan atau biaya irrelevan. Itu perlu kita cermati. Karena apa? Karena itu nanti untuk pengambilan keputusan manajemen atas biaya. Ya, secara gamblangnya memang keputusan manajemen atas biaya itu gini. Lebih mudah melalui pengendalian biaya dibanding meningkatkan pendapatan. Alasannya apa? Kalau alasannya tadi itu. Kalau biaya itu bersifat manageable sedangkan pendapatan itu bersifat unmanageable. Oleh karena itu kecenderungannya untuk memperoleh laba, para manajer banyak yang menyukai melalui pendekatan biaya. Nah, ini terutama pada praktek manajerial tempo lalu, masa-masa dulu gitu. Kalau yang sekarang karena persaingannya demikian ketat dan lain sebagainya, dengan adanya perubahan perilaku sosial dan lain sebagainya, nah, ini malah bisa kecenderungannya mengarah kepada lebih baik meningkatkan pendapatan dibanding mengurangi biaya. Tentu saja dengan melakukan pendapatan itu pasti memerlukan biaya. Artinya apa? Bisa saja itu perlu menambah biaya. Enggak apa-apa biaya ditambah. Yang penting labanya nanti akan bertambah. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan modern saat ini. Iklannya kuat-kuat, nambah biaya dan sebagainya. Tapi pendapatannya kuat juga. Seperti contohnya Unilever. Unilever itu kan biaya operasionalnya ditinggikan. Biaya iklan-iklan itu tinggikan. Kenapa seperti itu? Kok tidak dikurangi? Ya nggak apa-apa. Memang biaya itu tidak harus dikurangi, ditambah itu nggak apa-apa. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah pendapatannya juga meningkat, gitu. Oleh karena itu, kalau kita cermati dari situ, artinya apa? Artinya keputusan biaya itu tidak harus dikurangi. Biaya itu tidak selalu harus dikurangi. Pengendalian biaya seperti dari awal tadi saya concern kepada istilah pengendalian biaya, bukan pada pengurangan biaya. Kenapa? Kalau di pengendalian biaya ini artinya luas, bisa dikurangi, bisa biaya itu bersifat manageable sedangkan pendapatan itu bersifat unmanageable. Oleh karena itu kecenderungannya untuk memperoleh laba, para manajer banyak yang menyukai melalui pendekatan biaya. Nah, ini terutama pada praktek manajerial tempo lalu, masa-masa dulu gitu. Kalau yang sekarang karena persaingannya demikian ketat dan lain sebagainya, dengan adanya perubahan perilaku sosial dan lain sebagainya, nah, ini malah bisa kecenderungannya mengarah kepada lebih baik meningkatkan pendapatan dibanding mengurangi biaya. Tentu saja dengan melakukan pendapatan itu pasti memerlukan biaya. Artinya apa? Bisa saja itu perlu menambah biaya. Enggak apa-apa biaya ditambah. Yang penting labanya nanti akan bertambah. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan modern saat ini. Iklannya kuat-kuat, nambah biaya dan sebagainya. Tapi pendapatannya
kuat juga. Seperti contohnya Unilever. Unilever itu kan biaya operasionalnya ditinggikan, biaya iklan itu tinggikan. Kenapa seperti itu? Kok tidak dikurangi? Ya nggak apa-apa, memang biaya itu tidak harus dikurangi, ditambah itu nggak apa-apa. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah pendapatannya juga meningkat gitu. Oleh karena itu kalau kita cermati dari situ, artinya apa? Artinya keputusan biaya itu tidak harus dikurangi. Biaya itu tidak selalu harus dikurangi. Pengendalian biaya, seperti dari awal tadi saya concern kepada istilah pengendalian biaya, bukan pada pengurangan biaya. Kenapa? Kalau di pengendalian biaya ini artinya luas, bisa dikurangi, bisa ditambah. Nah, inilah yang kemudian saya sampaikan kepada Anda bahwa keputusan manajemen terkait biaya itu bisa bersifat mengurangi dan bisa bersifat menambah. Untuk yang bersifat mengurangi sendiri ini kita bisa bagi dua, yaitu eliminasi biaya dan reduksi biaya. Eliminasi biaya artinya penghilangan biaya secara keseluruhan. Dan reduksi biaya adalah adanya pengurangan biaya. Jadi bedanya antara eliminasi biaya dan reduksi biaya adalah kalau eliminasi biaya itu penghilangan biaya secara keseluruhan, tetapi kalau reduksi biaya hanya pengurangan biaya. Nah, mana yang perlu didulukan? Eliminasi biaya atau reduksi biaya? Kita tidak bisa sembrono menjawab ini, tetapi kita harus kaitkan kembali dengan karakteristik biaya tadi itu. Oleh karena itu perlu di depan tadi itu kita melakukan identifikasi dan kita melakukan pencermatan atas karakterisasi biaya dan klasifikasi. Itu tadi pentingnya di sini supaya kita betul-betul clear melihat biaya itu. Nah, biaya itu tidak semestinya harus bersifat mengurangi semua, tetapi bisa juga biaya itu justru harus ditambah di dalam operasional perusahaan. Nah, di dalam menambah biaya ini ada yang disebut dengan ekstensifikasi biaya dan ada yang disebut dengan intensifikasi biaya. Ekstensifikasi biaya itu merujuk pada perluasan atau penambahan biaya. Misalnya begini. Kalau Anda mau melakukan satu pelatihan terhadap karyawan, semua karyawan Anda perlu latih. Ya, satu kebijakan untuk bersifat horizontal itu adalah ekstensifikasi biaya. Anda perlu menambah, ya, melakukan tambahan-tambahan biaya yang bersifat horizontal. Tapi kalau intensifikasi biaya adalah melakukan pengefektifan atau pengintensifikasian biaya. Anda mengeluarkan biaya untuk satu objek atau satu subjek saja. Misalnya satu karyawan Anda latih berulang-ulang, setiap tahapan pelatihan menambah biaya, itu berarti intensifikasi biaya. Jadi itulah saudara-saudara bahwa keputusan manajemen terkait biaya ini kita bisa klasifikasikan yang bersifat mengurang dan menambah. Yang bersifat mengurang ada dua, yaitu eliminasi biaya dan reduksi biaya. Yang bersifat menambah ada ekstensifikasi biaya dan ada intensifikasi biaya. Nah, kalau kita kaitkan antara kebijakan biaya dan klasifikasi biaya tadi itu, maka gambarnya akan berada dalam model yang seperti di layar ini. Ya, kita bisa melakukan klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya tetap, variabel, langsung, tak langsung, relevan, irrelevan, operasional, non operasional. Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena ini penting dilakukan oleh manajer untuk mengendalikan harga produk. Dan harga produk ini tentu saja berkait dengan kebijakan-kebijakan biaya yang kita lakukan tadi itu. Ada kebijakan biaya yang bersifat mengurangi, ada kebijakan biaya yang bersifat menambah. Nah, kebijakan biaya yang bersifat mengurangi gimana? Kebijakan biaya yang bersifat mengurangi itu Anda bisa lakukan pada biaya bisnis yang bersifat irrelevan. Artinya apa? Biaya irrelevan itu gambarannya begini. Kalau biaya itu Anda kurangi dan bisnis Anda tidak rusak atau mutu produk Anda tidak rusak, itu berarti biaya irrelevan. Ya. Jadi Anda bisa melakukan itu, mengurangi itu. Karena apa? Karena tidak berkaitan dengan mutu yang melekat pada harga produk. Sedangkan
kebijakan biaya yang bersifat menambah tadi itu, ekstensifikasi biaya dan intensifikasi biaya, ini justru harus dilakukan pada biaya bisnis yang bersifat relevan. Yang relevan itu artinya apa? Biaya yang kalau Anda kurangi bisnis Anda menjadi rusak, itu namanya biaya relevan. Oleh karena itu biaya ini harus ditambah. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan mutu yang melekat pada harga produk. Gitu loh. Contohnya begini. Sebagai contoh misalnya, Anda bisnis di bakso misalnya. Anda bisnis bakso. Bisnis bakso, produksi bakso Anda misalnya setiap hari Anda butuh 50 kilo daging. Nah, 1 kilo dagingnya 100.000. Nah, pada suatu saat harga daging naik menjadi 110.000. Berarti itu harus ada tambahan biaya. Nah, apa yang Anda lakukan terhadap penambahan harga ini? Terhadap penambahan harga biaya daging ini. Kalau Anda mengurangi biaya daging, berarti jumlah produk Anda yang Anda jual akan semakin sedikit. Atau kalau Anda mau melakukan penambahan, melakukan produksi dengan jumlah yang tetap, Anda mungkin bisa melakukan substitusi antara daging dengan daging sapi dengan daging ayam misalnya, atau produk Anda ukurannya Anda kecilkan. Kalau itu yang Anda pilih karena tidak mau menambah biaya, ini yang terjadi adalah merusak bisnis Anda. Kualitas Anda yang bakso sapi Anda ganti dengan bakso daging, itu rusak. Kualitas Anda yang besarnya Anda kurangi, itu juga merusak bisnis. Ya. Jumlah kapasitas market yang Anda kurangi, itu juga merusak bisnis. Maka kalau Anda melakukan itu, berarti Anda mengurangi biaya. Ini adalah keliru. Karena apa? Karena daging adalah biaya relevan. Oleh karena itu gimana? Ketika ada kenaikan harga daging itu, ya tetap harga daging tetap harus dinaikkan. Gitu, harus ditambah biayanya. Karena apa? Ini biaya relevan. Nah, harga produknya gimana? Dinaikkan nggak masalah, naikkan aja. Kalau itu naik 10%, harga produk bisa Anda naikkan 10% atau berapa yang untuk mengimbangi itu tadi. Kenapa itu dipilih? Karena begini, konsumen pada dasarnya adalah rasional. Kalau input produksi naik, harga itu naik, itu wajar, itu sudah dimaklumi. Konsumen itu sudah mafhum atas hal-hal seperti ini. Maka itu lebih baik pengambilan keputusan seperti itu dibanding jika Anda mengurangi bisnis. Karena apa? Biaya daging adalah biaya relevan. Lain halnya kalau biaya irrelevan. Biaya irrelevan itu misalnya Anda membuat aksesoris warung. Warungnya Anda aksesoris bikin bagus itu, padahal Anda jual bakso. Nah, warung itu Anda kasih aksesoris atau tidak, itu kan nggak berkaitan dengan mutu produk. Nah, lebih baik biaya aksesoris tadi dikurangi. Kalau itu dikurangi nggak apa-apa, karena itu adalah biaya irrelevan. Gitu. Itu yang perlu Anda pahami dengan seksama. Nah, supaya Anda lebih paham secara detail ini, saya ingin nampakkan ini. Hal yang perlu dicermati pada harga produk. Ingat, harga produk itu kan dipengaruhi langsung oleh biaya produksi kan. Jadi biaya produksi. Nah, di biaya produksi inilah yang perlu Anda cermati tadi, itu biaya relevan irrelevan, biaya operasional non operasional, biaya tetap biaya variabel, biaya langsung, biaya tidak langsung. Itu di biaya produksi itu. Karena ini nanti akan mengenai harga produk. Dan harga produk ini ketika Anda nanti menentukan harga produk, ya ini yang akan nanti menjadi pendapatan itu, Anda perlu mempertimbangkan harga pesaing bagaimana, harga daya beli konsumen bagaimana, margin keuntungan seperti apa. Nah, tentu saja di sini berkaitan bicara tentang harga produk, Anda harus berpikir lebih dalam lagi tentang perputaran produk itu tadi. Artinya lakunya, tingkat lakunya di pasar itu seperti itu.
perputarannya ya. Jangan Anda mengambil margin keuntungan yang gede tapi kalau perputarannya lambat, kan perlu Anda bandingkan bagaimana kalau kecil tetapi perputarannya tinggi ya. Itu Anda bisa pertimbangkan kan. Misalnya begini, Anda bisnis mobil, jual beli mobil. Jual beli mobil Anda untung 10 juta. 10 juta tapi kalau perputarannya itu 1 tahun sekali laku 1, berarti kan hanya Anda dapat penghasilan 10 juta selama 1 tahun. Kan lebih baik untung 3 juta tapi lakunya setiap bulan. Nah, kalau untung 3 juta laku setiap bulan kan Anda untungnya 36 juta kan gitu. Nah, perputaran itu perlu juga Anda pertimbangkan seperti itu. Nah, kembali kepada biaya-biaya produksi ya, biaya produksi. Sebenarnya yang perlu dicermati adalah sumber-sumber pemborosan. Begitu juga klasifikasi tadi itu, teknik klasifikasi dan teknik identifikasi biaya yang saya jelaskan di depan itu tadi, pada dasarnya adalah sebagai metode untuk mengetahui sumber-sumber pemborosan. Nah, sumber-sumber pemborosan di dalam produksi, di dalam bisnis itu biasanya berkaitan dengan transportasi atau biaya angkut. Ini termasuk bongkar muat dan lain sebagainya. Ya, termasuk inventory, kelebihan persediaan. Kalau Anda butuh kapasitas produksi kapasitas material hanya 100 ton, kemudian Anda membuat 150 ton, maka di situ berarti kelebihan persediaan. Nah, kelebihan persediaan ini kan menimbulkan biaya-biaya yang banyak kan. Biaya penyimpanan, biaya bongkar muat, biaya sewa gudangnya, capital idle, mangkraknya di situ dan sebagainya. Itu harus Anda jelaskan. Ya, motion, mondar-mandir misalnya. Contohnya begini. Seorang karyawan Anda kasih ruangan yang terlalu luas untuk berinteraksi dengan kawannya, dia harus mondar-mandir agak luas gitu. Nah, ini mondar-mandirnya ini menghabiskan waktu. Jadi waktunya dibanyakkan untuk mondar-mandir, produktivitasnya lebih berkurang. Nah, ini kan makanya kalau Anda cermati itu misalnya di kantor-kantor sekarang itu kan ada space tertentu kan, misalnya 2 meter ruangan kantor itu dipartisi gitu. Sebenarnya apa? Itu adalah untuk melihat supaya karyawan itu stay di situ, sebenarnya tidak mondar-mandir, dia produktif di situ. Ruang geraknya itu sudah diukur seperti itu. Ini seperti sebagaimana hasil kajian dari Frederick Winslow Taylor di dalam Time Motion Studies gitu. Banyakkan mondar-mandir justru kurang produktif. Waste time, lama menunggu. Untuk memproduksi harus menunggu lama karena ada material yang lag dan lain sebagainya. Material mengalami stock out sehingga untuk memproduksi perlu menunggu kedatangan dari material. Ini waste time, menunggu. Waktu nunggu ini harus dieliminasi. Ya, bagaimana caranya? Dilakukan dengan teknik scheduling, penjadwalan secara baik supaya tidak ada waste time. Overproduction, kelebihan produksi. Ya, kelebihan produksi misalnya kapasitas pasarnya 100, Anda bikin 150. 50-nya nggak laku. Kalau 50-nya nggak laku, berarti ini mengurangi potensi keuntungan tadi kan. Makanya kemudian overproduksi ini harus menjadi cermatan. Untuk mencermati ya harus Anda studi tentang pasar, daya serap pasar itu berapa. Ini dikaitkan dengan overproduction supaya tidak terjadi overproductionnya. Jadi ketika jumlah produksi harus melihat kapasitas pasar. Kapasitasnya pasar berapa. Nah, oleh karena itu manajemen memang harus melakukan tindakan-tindakan secara terukur, tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan itu kaitannya adalah kepada biaya tadi itu. Nah, nanti kelihatannya kerjanya aktif tapi nggak dapat hasil, untuk apa? Namanya pengusaha itu adalah melakukan usaha untuk mendapatkan hasil gitu ya. Terus over proses, kelebihan prosesnya yang terlalu berulang-ulang dan lain sebagainya. Sudah bisa dilakukan satu proses tapi ini diulang-ulang dan lain sebagainya, itu membuat waktu yang lama, membuat
macam-macam, motion dan lain sebagainya, itu justru akan meningkatkan biaya. Overproses bisa jadi gini, ini kaitannya dengan barang cacat produksi itu. Semakin kebanyakan barang produksi cacat, maka overproses akan terjadi karena mengulang lagi kan gitu. Nah, oleh karena itu coba Anda cermati bahwa sumber pemborosan ini bisa ditransformasi, inventory, motion, waste time, overproduction, overprocess, defect dan lain sebagainya. Ya, Timwood. Kalau jembatan keledainya Timwood. Nah, intinya adalah para manajer-manajer ini mengurangi biaya, ya, mengurangi biaya-biaya pemborosan, biaya-biaya yang boros itu dikurangi, mempercepat perputaran lakunya produk, itu yang dilakukan, ya. Kemudian labanya tinggi. Itu hampir semua itu merupakan substansi dari manajerial manapun yang dilakukan seperti itu. Banyak teori-teori yang kemudian digunakan untuk itu. Nah, seperti teori tentang Six Sigma. Six Sigma itu kan substansinya kan begitu. Dia melakukan quality control, melakukan pengurangan biaya, memperhitungkan daya serap pasar, perputaran bisnis dan lain sebagainya. Six Sigma seperti itu. Just in time juga seperti itu, ya. Makanya baik itu di just in time ataupun di Six Sigma ataupun di metode-metode lain, itu ya tahapannya tadi itu. Dia mengidentifikasi di mana biaya-biayanya, di rantai supply perusahaan kah atau di rantai nilai produksi kah dan lain sebagainya. Pool biaya itu betul-betul dicermati. Nah, sebagai gambaran apa yang saya paparkan tadi itu, mulai di atas sampai yang identifikasi pemborosan tadi itu, coba Anda perhatikan di sini. Ini gambaran singkat, outline atau gambaran singkat dari apa yang dilakukan oleh Toyota ketika melakukan satu terobosan manajerial, ya, untuk memperoleh laba melalui pengendalian biaya. Pada kondisi normal suatu perusahaan, rantai supply-nya adalah dari supplier kemudian ke input menjadi proses menjadi output menjadi diantarkan kepada konsumen. Kalau gambarannya implementasinya kan gini, dari pemasok, barang dari pemasok masuk ke gudang kemudian diproses produksi, dipabrikasi, barangnya jadi masuk ke gudang barang jadi, baru diantarkan ke konsumen. Realnya seperti itu, implementasi normalnya seperti itu. Tetapi ini yang kemudian dilakukan oleh Toyota melalui perspektif tadi itu, untuk mengurangi pemborosan dan mempercepat bisnis itu laku. Itu gimana? Kurangi biaya-biaya yang irrelevan. Contohnya apa? Gudang. Di dalam gudang itu kan ada biaya-biaya yang terkandung di dalam gudang. Apa itu? Biaya sewa gudang, biaya listrik, biaya keamanan, biaya kerusakan, biaya bongkar muat, capital idle. Capital idle ini kapital yang nganggur di situ. Contohnya begini, kalau Anda membeli barang persediaan seharga 1 miliar misalnya, dan cost of capital, biaya kapitalnya itu equal dengan 12% bunga bank per tahunnya, atau sama dengan 1% per bulan, artinya barang dibeli 1 miliar mandek dalam 1 bulan, itu berarti sudah membayar biaya bunga sebesar 10 juta. Lain halnya kalau itu misalnya tidak terjadi capital idle, tidak terjadi penumpukan barang di gudang, kan nggak perlu terjadi itu 10 juta. Nah, seperti itu. Nah, makanya kemudian kalau dikaitkan dengan biaya relevan dan biaya relevan tadi itu, bisnis Toyota apa toh? Jual beli mobil atau produksi mobil. Kalau produksi mobil itu tanpa gudang material, apakah kualitas mobil itu akan berkurang? Apakah kualitas bisnisnya akan berkurang?
Tentu tidak, karena mutu produk ditentukan pada proses produksi dan bahan. Nah, kalau begitu gudang itu gimana? Gudang ini bisa dihilangkan. Oleh karena itu, Toyota menghilangkan gudang ini, baik gudang masuk maupun gudang keluar. Gudang input maupun gudang output dikeluarkan semua. Nah, karena itu tidak dipakai, inilah makanya dilakukan tadi itu, eliminasi biaya. Nggak pakai gudang dia. Dieliminasi, dihilangkan. Nah, caranya gimana? Dari pemasok, barang-barang dari pemasok langsung masuk ke pabrik proses produksi. Nah, tentu saja di sini supaya bisa terjadi dengan baik, maka ada proses rescheduling atau proses scheduling produksi dengan baik. Ya, schedule-nya produksinya kapan, jumlah karyawannya berapa, bahan yang dibutuhkan berapa dan lain sebagainya. Itu harus diidentifikasi dengan baik dan jadwalnya harus tepat. Makanya disebut dengan just in time, itu tepat waktu. Tepat waktu itu pemasok masuk ke tepat waktu gitu. Nah, supaya tepat waktu gimana? Ya aturan-aturan hukum bisnisnya harus betul-betul dilakukan. Hukum kontraknya, kontrak bisnis harus betul-betul dimatangkan gitu. Nah, kemudian supaya irit gimana? Proses produksinya itu diterapkan prinsip-prinsip yang mengurangi pemborosan. Cacat produk harus dihilangkan. Sisa bahan tidak boleh terjadi. Ya, harus terjadi seminimal mungkin. Terlambat produksi tidak terjadi karena ada scheduling. Nah, maka di situ dimunculkanlah quality control dengan baik, ya, dan sebagainya. Nah, ini artinya tetap ada biaya tapi nggak bisa dihilangkan semuanya. Maka ini hanya bisa direduksi. Kalau ini dilakukan dengan baik, quality control dan baik, maka nanti barang yang sudah sampai konsumen ini akan terjaga kualitasnya, bahwa barang yang sudah di delivery ke konsumen itu adalah barang-barang yang standar kualitasnya bagus. Karena standar kualitasnya bagus, maka tidak ada retur, tidak ada kekecewaan yang akan dikembalikan, tidak ada keluhan, tidak ada perbaikan ketidakpuasan dan lain sebagainya gitu. Jadi biaya-biaya tentang retur, keluhan, perbaikan ketidakpuasan itu bisa diminimize. Oleh karena itu di proses produksi konsumen ini adalah biaya-biaya yang bisa direduksi. Nah, dengan demikian, dengan konsep just in time ini dari pemasok masuk ke proses produksi, produksi ke konsumen. Konsepnya seperti itu. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, apakah mungkin bisa dilakukan seperti itu? Bagaimana kalau nanti proses produksinya itu ternyata tidak terserap ke pasar? Kalau tidak terserap ke pasar berarti barang produknya itu tidak laku. Kalau tidak laku berarti terjadi penumpukan di sana. Argumentasinya bisa seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Toyota. Karena apa? Toyota ketika membuat just in time ini, mengurangi gudang dan lain sebagainya, dia juga merubah paradigma produksi. Paradigma produksi dari push production. Push production itu alirannya dari hulu ke hilir, dari pemasok masuk ke gudang, proses produksi masuk gudang ke konsumen, itu namanya push production. Ditekan oleh produsen yang melakukan push dari hulu ke hilir. Diubah paradigmanya dengan pull production. Pull production itu gimana? Dimulai dari konsumen. Konsumen sudah ada dulu, baru lakukan proses produksi baru minta pasokan barang. Jadi dia merubah paradigma itu dari push production menjadi pull production. Maka kalau Anda lihat itu praktek bisnis di real bisnis itu adalah ketika Toyota memunculkan suatu produk mobil dan lain sebagainya, dia tawarkan prototipenya, setelah itu diidentifikasi orang-orang inden kalau mau beli. Misalnya Anda mau membeli mobil yang sekarang ini, yang baru keluar ini misalnya, yang Toyota Cross atau apa itu, Anda mesti inden. Kalau indennya bisa 1 bulan. Nah, bayangkan kalau inden bisa sampai 1 bulan itu, berarti jumlah konsumennya berapa? Artinya konsumen itu sudah betul-betul ingin membeli. Kalau sudah konsumennya ingin membeli, sudah inden, maka dia baru proses produksi, baru kontak pemasok, masuk produksi. Nah, jadi dengan demikian perputarannya bisnis lancar sekali.
Nah, itulah teknik-teknik untuk menghasilkan laba melalui pengendalian biaya, dikaitkan dengan situ ya. Nah, ini teknik-teknik yang cerdas yang dilakukan oleh Toyota melalui konsep just in time. Nah, begitu juga Motorola dengan konsep Six Sigma dan lain sebagainya. Itu yang kemudian diperlukan ya, menarik untuk kita kaji, kita telaah, kemudian itu supaya bisa mengilhami daya manajerial kita gitu. Ya, penting bagi Anda untuk melakukan tadi itu definisi biaya, penggolongan biaya langsung, tak langsung, biaya relevan, irrelevan, biaya operasional, non operasional, biaya tetap, biaya variabel, itu penting sekali. Ya, ini nanti apa kaitannya kalau untuk menentukan biaya ini masih kita bisa lakukan lagi. Untuk biaya produksi itu masih dihitung-hitung lagi kan, nanti kita bisa menghitung tentang biaya totalnya berapa, total costnya itu, biaya rata-rata average costnya berapa, biaya marginalnya berapa. Nah, ini juga penting nanti untuk pengambilan keputusan manajemen. Tetapi untuk penghitungan ini khusus pada biaya produksi, akan saya bahas pada bahasan yang berikutnya. Intinya saya menyampaikan seperti ini adalah untuk meningkatkan wawasan Anda tentang how to get profit melalui pengendalian biaya. Demikian saudara-saudara, bila ada hal-hal yang kiranya kurang jelas dan lain sebagainya, silakan Anda tanyakan di kolom komentar berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.